Kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Hanya mengatakan bahwa burung pipit hanyalah makhluk yang sangat remeh. Tetapi kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Mengapa Tuhan mengatakan hal ini? Ini berarti bahwa kita menyampaikan Injil Tuhan Yesus Kristus. Pasti akan mengalami penderitaan. Dan juga saat itu. Tuhan Yesus berkata, berhati-hatilah, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan terbongkar. Tidak ada rahasia yang tersembunyi. Dan tidak ada yang tidak diketahui oleh orang. Mengenai Injil Tuhan Yesus. Ketika disampaikan sekara tersembunyi kepada kita. Melalui penglihatan atau mimpi. Kita harus dengan berani mengumumkannya dari atap. Berani memberitakan apa yang telah disampaikan Tuhan Yesus kepada kita. Jika kita melakukan hal itu. Orang mungkin akan membunuh kita. Tetapi Tuhan berkata, meskipun tubuh bisa dibunuh, roh seseorang tidak akan dilemparkan ke dalam neraka api belerang. Jangan takut. Jika seseorang membunuh kita, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melempar roh kita ke dalam neraka api belerang, apakah kita harus takut? Tidak perlu takut. Karena setelah dibunuh, kita akan segera bangkit mendapatkan kehidupan lagi. Jadi, katakanlah bahwa kalian tidak perlu takut. Hanya Allah yang bisa memusnahkan baik roh maupun tubuh seseorang. Di dalam neraka API belerang. Hanya Allah itulah yang perlu kita takuti. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual dengan harga yang sangat kecil? Tetapi jika Bapa tidak merestui, tak satu pun akan jatuh ke tanah. Selain itu, bahkan rambut di kepala kalian pun telah dihitung satu persatu. Jadi, jangan takut. Kalian jauh lebih berharga daripada burung pipit. Pada saat itu, untuk Injil Tuhan Yesus, penderitaan akan dialami. Untuk mengumumkan nama Tuhan. Mengapa harus mengalami penderitaan? Agar manusia dapat diselamatkan dari tangan iblis. Oleh karena itu, iblis membenci mereka yang mengaku nama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan berkata, kita lebih berharga daripada 2 ekor burung pipit. 2 ekor berang pipit itu. Jika terus-menerus jatuh ke tanah dan mati, hanya boleh mati jika Allah mengizinkannya. Hanya jika Allah mengizinkannya. Bagi kita. Karena kita adalah anggota tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita sangat berharga. Maka aku berkata kepada kalian, barang siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapa dan malaikat-malaikatnya. Tetapi barang siapa yang tidak mengakui aku di hadapan manusia, aku tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa dan malaikat-malaikatnya. Setiap orang yang tergabung dalam Tuhan Yesus Kristus hendaknya mengakui nama Yesus. Mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tetapi jika seseorang berkata, aku tidak akan mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka aku tidak akan mengakuinya. Ya, Bapa Surgawi dan Tuhan, pasti tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa, dan juga tidak akan mengakuinya di hadapan malaikat-malaikatnya, karena ia tidak mengakui asal. Kita menyebarkan Injil agar orang dapat mengenal asal. Untuk menerima Yesus. Itulah Injil yang murni. Begitu juga saudara Simon. Barang siapa yang tidak mengakui saudara seiman itu juga tidak akan mengakuinya. Barang siapa yang tidak menerima saudara seiman, maka saudara seiman itu juga tidak akan menerimanya. Karena Tuhan telah mengorbankan diri untuk manusia. Jika manusia tidak menerima Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan mengakuinya. Saudara Simon ditugaskan untuk mengembalikan umat, dan juga untuk mengembangkan diri bagi manusia. Jika seseorang mengorbankan diri untuknya, tetapi enggan mengakuinya. Baiklah, jika enggan mengakui, terserah padamu. Aku juga pasti tidak akan mengakuimu, dan bahkan akan melimpahkan murka kepada kamu. Setelah kebangkitan, maka murka akan dilimpahkan kepada mereka yang tidak mengakuinya. Begitulah adanya. Mari kita lihat, apa yang terjadi ketika kita datang ke dunia? Apakah kita perlu membawa kedamaian di bumi? Bukan, sebenarnya kita datang ke dunia dengan membawa pedang. Dan untuk menyebabkan perpecahan dalam dunia. Pertama-tama, sebuah keluarga terpecah belah. 2 orang melawan 3 orang. 3 orang melawan 2 orang. Anak laki-laki melawan ayahnya. Anak perempuan melawan ibunya. Musuh manusia adalah orang-orang di dalam keluarganya sendiri. Artinya, jika ayah dan anaknya. Jika anaknya percaya, tetapi ayahnya tidak percaya, apakah mereka akan menjadi musuh? Pasti akan menjadi musuh. Jika ibunya percaya tetapi anak perempuannya tidak percaya, maka anak-anak itu akan menjadi musuh. Kecuali keduanya sama-sama percaya. Mereka akan saling menjadi tubuh Kristus. Dan mereka akan saling mengasihi. Inilah yang dimaksud dengan musuh manusia, adalah orang-orang di dalam keluarganya sendiri. Saudara-saudari, apakah kalian melihat hal ini? Setelah kita percaya kepada Tuhan, jika salah satu pihak percaya dan yang lain tidak percaya, maka mereka akan saling bermusuhan. Karena yang satu milik Allah, sedangkan yang lain milik iblis. Orang yang tidak percaya termasuk milik iblis. Sedangkan yang percaya termasuk milik Kristus Tuhan dan milik Allah. Karena roh di dalam diri mereka berbeda. Misalnya, saudara Sibo sudah percaya. Tetapi paman dari saudara Sibo tidak percaya. Begitu juga paman ipar perempuan, suami dari bibi, saudara Sibo tidak percaya. Apakah roh di dalam diri mereka tidak berbeda? Roh di dalam diri mereka saling bertentangan. Roh yang ada di dalam diri saudara Sibo berbeda dengan roh yang ada di dalam diri mereka. Hal-hal yang mereka katakan membuat saudara Sibo marah. Dan hal-hal yang mereka ucapkan tidak disukai oleh saudara Sibo, bahkan tidak mau didengarnya. Ia sama sekali tidak mau mendengarkannya. Inilah yang dimaksud dengan musuh manusia, adalah orang-orang di dalam keluarganya sendiri. Maka kita menderita demi nama Tuhan. Dan kelak kita juga akan menerima berkat demi nama Tuhan.